Baik. Agak maju ke sini, agak maju ke sini. Siapa Ati Popi ke sini, Pi? Ati Popi. Abri Sam sini. Biar sini. Baik. Baik, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, ya. Baik. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Ya, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka seperti biasa, ya. Pesantren Sabtu Ahad, ya, santri KP Tahfiz Indonesia, ya. Kita sudah cukup lama, sudah sekitar 8 bulan kita berjalan, namun Ustadz masih evaluasi dari semua yang sudah disampaikan kepada kalian terkait dengan adab, terkait dengan keseriusan, ya, kesungguhan. Ini masih jauh dari harapan. Tolong Ustadz berharap sama kalian, ya, kesungguhannya, ya, kedisiplinannya, ya, usahakan sebagaimana sebelumnya saya sampaikan kepada kalian, tidak ada ketika kita dalam posisi pelajaran tidak ada yang makan, tidak ada yang minum, karena ada waktunya. Ya. Makan ada waktunya, minum ada waktunya. Pada saat istirahat silahkan gunakan untuk makan dan minum, jajan boleh, ya. Tapi pada saat belajar kita fokus pada pembelajaran yang disampaikan. Paham ya? Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan kita masuk pada adab bergaul. Kemarin kita juga sudah pelajari tentang adab berteman, ya. Kemudian adab berkunjung ke rumah teman kita sudah sampaikan. Nah, pada kali ini kita akan belajar adab bergaul. Adab bergaul ini maksudnya ketika kita bergaul bersama teman-teman kita, mau di pesantren itu, atau mau di sekolah kita, atau mau dimanapun, pada saat kita masih kecil, pada saat sudah remaja, pada saat dewasa, kapanpun, ya, adab ini sangat-sangat dipentingkan dalam kehidupan kita. Ya, salah satunya hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi pada nomor hadis 1886. Ini bagian dari adab kita bergaul. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata khibbun wala mannanun wala bakhilun. Ya. Rawahu Tirmidzi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, bayangkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam nih, sabda Rasul. La yadkhulul jannata. Ya. Tidak akan masuk surga. Perhatikan, ya. Nih perhatikan nih, Abri Syam, perhatikan. Tidak akan masuk surga. Ini berarti kunci jawaban dalam hidup kita. Kalau kalian langgar ini, maka kalian kemungkinan nanti nggak masuk surga. Makanya kita belajar dari sekarang. Ya. La yadkhulul jannata. Tidak akan masuk surga. Siapa yang tidak akan masuk surga? Kalau nggak masuk surga, masuknya apa? Neraka. Masuk neraka berarti. Nah, siapa yang akan masuk neraka itu? Siapa yang tidak akan masuk surga itu? Pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, khibbun. Ya.
orang yang suka nipu, para penipu itu tidak akan masuk surga. Ya, hati-hati ya. Ini adalah adab yang tidak baik. Adab yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Orang yang suka nipu. Gimana contoh nipu itu? Hah? Gimana contoh nipu itu? Misalnya begini. Ya. Misalnya begini. Kita ya, perhatikan. Kita ya diwajibkan oleh sekolah untuk beli buku. Harga bukunya 50.000. Ya. Kita bilang sama orang tua harganya berapa? Tadi harganya 50.000. Bilangnya sama orang tua harganya berapa? 100.000 kah? 75.000 kah? Terus dikasih. Itu bagian dari menipu. Bohong jelas pasti. Ya. Bagian dari menipu. Contoh misalnya, perhatikan ya. Mau ujian besok. Ya, mau ujian besok. Disuruh belajar nggak mau belajar. Ya. Kemudian pada saat ujian buka buku, nyontek. Gurunya nggak tahu memang. Nilainya bagus. Ya, Allah Maha tahu. Nilainya bagus. Tapi nilainya itu hasil nipu, bukan hasil sesungguhnya. Jadi perbuatan menipu itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Dan orang yang dalam hidupnya suka nipu, maka dia dijanjikan oleh Rasul tidak akan masuk surga. Ustadz, apakah selamanya orang yang suka nipu ini di dalam neraka? Kalau dalam hidupnya dia pernah jujur, pernah lurus, ya, apalagi pernah bersyahadat, maka bisa jadi nanti oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat dari neraka ke surga. Tapi kita nggak tahu kapannya. Ingat, sebagaimana Ustadz bilang kemarin, ketika orang itu masuk ke dalam neraka, dan neraka yang paling ringan itu, siksaan neraka yang paling ringan itu, ketika kaki kita ini, ya, nginjak itu neraka, ubun-ubun kita mendidih, itu yang paling ringan. Sekarang, siapa di antara kalian yang berani injak bara api? Injak aja tuh bara api. Atau besi nih, besi panas, injak. Itu nggak sampai ubun-ubunnya mendidih. Panasnya ketulungan nggak? Nggak bakal ketulungan. Sementara siksa neraka itu adalah kaki kita nginjak neraka, ubun-ubun kita mendidih. Nggak kebayang. Makanya kenapa dalam Al-Quran disebut azabun alim, siksa yang amat sangat pedih. Ya, makanya hati-hati. Kenapa Ustadz selalu bilang sama kalian, jangan suka berbohong. Ya, lebih baik jujur, mending kita dimarah jujur, ya. Kita tidak dimarah tapi bohong. Iya. Jadi diusahakan, ya. Jangan sampai jadi suka nipu, ya. Jangan sampai suka bohong, ya. Sekarang banyak para pejabat suka nipu. Jangan sampai kalian nanti, nih Ustadz lihat nih, ada yang kelihatannya muka-muka pejabat ini nanti, ya. Depan kayaknya nih bakal jadi bupati nih. Atip kayaknya bakal jadi ketua BKSPP. Abrisham kayaknya jadi
ketua RW kelihatannya. Hanzolah presiden kayaknya nih. Umay, mana Umay? Umay mana Umay? Nggak kelihatan Umay nih? Oh, di situ. Umay bisa jadi menteri kayaknya. Semuanya nih nanti akan jadi pejabat. Minimal pejabat kepala. Apa itu pejabat kepala, Ustaz? Kepala keluarga. Menikah punya anak jadi kepala keluarga. Ya. Ya. Paham ya? Yang pertama, orang yang tidak akan masuk surga menurut hadis ini adalah orang yang suka nipu. Lantas siapa Ustadz? Nih hati-hati juga nih, hati-hati. Lantas siapa Ustadz? Yang kedua yang tidak akan masuk surga menurut hadis ini, wala mannanun. Nih hati-hati nih. Wala mannanun. Orang yang suka membangga-banggakan kebaikannya. Udah sedekah misalnya nih, udah ngebagi ke temennya. Maaf ya, ngebagi. Kamu bagi dong, nggak kayak aku dong, bagi-bagi. Itu membangga-banggakan kebaikan. Ya. Intinya kalau kita sudah berbagi, sudah ikhlas, lepas saja. Dan jangan kalau kita berbagi, lantas kita nggak dibagi sama teman, kemudian dendam. Nggak boleh. Kita berbagi karena Allah. Dikasih juga karena Allah yang nyuruh kita dikasih. Ya. Nggak boleh, ya. Nggak boleh malak-malak, ya. Jadi perhatikan, jangan sampai kita membanggakan kebaikan kita. Misalnya nih ada yang rajin sholat, ya. Kemudian ngebanggain diri, aku dong rajin sholat. Jangan, ya. Iya. Ada yang misalnya juara 1 di kelasnya, ranking 1. Nih kayak gua nih ranking 1. Nggak boleh. Tidak boleh ya. Ya. Jadi perhatikan. Yang pertama suka nipu. Yang kedua membanggakan diri. Yang ketiga nih juga nih sering nih terjadi di antara kita, wala bakhilun. Ya. Dan yang tidak akan masuk surga salah satunya adalah orang yang bakhil bin pelit alias koret bin toret. Nah, itu. Orang bakhil, orang pelit, orang kikir. Ya. Ya. Uang jajannya banyak, perhatikan. Uang jajannya banyak. Ada di sini namanya si itu. Ya, si itulah. Ya. Uang jajannya banyak. Jajannya seng. Temennya kasihan, ngiler. Nggak ditawarin. Itu namanya pelit bin kikir alias bakhil bin tolet. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu, perhatikan, kalau kita sudah tahu bakhil atau pelit itu susah masuk surga, maka kebalikannya yang harus kita lakukan. Ya. Jadilah orang dermawan. Sedikit-sedikit berbagi. Coba lihat Rasulullah. Rasulullah itu dermawannya luar biasa, sangat-sangat dermawan. Rasulullah kalau dapat uang, perhatikan, Rasulullah kalau dapat uang itu nggak pernah lama dia pegang. Pokoknya dapat uang, berapa uangnya bagi lagi, bagi ke janda-janda tua, anak yatim dibagi, janda-janda tua dibagi, yang ompong-ompong udah tua-tua dibagi, ya.
Ada yang ompong di sini yang udah tua? Ya, dibagi sama Rasulullah. Yang tidak mampu dibagi sama Rasulullah. Itulah dermawannya Rasulullah. Sangat-sangat dermawan. Ya. Jadi Rasulullah itu hidupnya itu sedikit-sedikit berbagi, sedikit-sedikit sedekah, sedikit-sedikit ibadah. Kalau kita nih ibadahnya sedikit, sedekahnya seumprit. 1.000 udah bangga. Nih kayak gua nih sedekah 1.000. 1.000 bangga. Rasulullah 1 dinar dia sedekahan. 1 dinar, harga 1 dinar berapa sekarang? 1 dinar itu sama dengan 5 gram emas. 1 gram emas sekarang berapa? 1,5 juta. Itu dermawannya Rasulullah. Ya. Baik, perhatikan. Ya. Jadi tolong perhatikan ya. Ustadz ingin menyampaikan kepada kalian, kalau nanti kalian perhatikan, kalau nanti kalian dari sekarang sudah mulai belajar terkait dengan tidak boleh suka nipu, tidak boleh jadi orang penipu, tidak boleh jadi orang yang membanggakan kebaikan dirinya sendiri, nggak boleh pula jadi orang yang bakhil, maka lakukan dari sekarang kebalikannya, ya. Jadilah orang jujur, jadilah orang yang tawadu, ya. Jadilah orang yang dermawan supaya surga kita dekat, ya. Supaya surga kita dekat. Ya, silakan. Awas. Kasih payetnya masuk. Hati. Saat ya? Tapi aku pulang habis subuh. Iya. Nah, baik. Ya, perhatikan. Jadi itulah adab kita bergaul. Jadi nanti kalau kalian sudah bermasyarakat, kalian sudah jadi orang hebat, orang besar, hindari 3 hal ini. Sebaliknya lakukan lawan dari 3 ini. Yang pertama tadi apa? Jujur. Yang kedua, tawadu. Yang ketiga, dermawan. Ya. Baik, teman-teman sekalian. Selanjutnya kita akan hafalkan hadis ini sebelum nanti kita masuk pada pelajaran berikutnya adalah latihan azan. Baik, ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dihafalkan, ya. Ya.